Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang mendengarkan channel YouTube AKBP Sukaram ini. Hari ini Selasa 19 Januari 2021, marilah kita memulai aktivitas dengan bersekutu dengan firman Tuhan sesuai yang ditetapkan oleh gereja kita, tertulis dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam kehidupan manusia, penderitaan itu adalah hal yang lumrah. Maka setiap manusia memiliki pengalaman atas penderitaannya masing-masing. Karena itu adalah realitas kehidupan dunia yang ada di dosa ini. Karena penderitaan adalah realitas kehidupan dunia yang berdosa ini. Maka bila saja dunia ini tidak berdosa, mungkin penderitaan itu tidak ada. Tapi kita mau lihat Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum memulai aktivitas dan kegiatan kita, apa yang dikatakan firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Banyak hal yang bisa membuat kita menderita ternyata. Baik karena kebodohan kita, atau karena ulah kita, atau bahkan karena ketidaksetiaan kita dalam bekerja, dalam berkegiatan, atau bahkan kita mungkin ceroboh. Artinya itu semua karena ulah kita sendiri Bapak Ibu. Kita menderita karena ulah kita sendiri. Tapi dalam teks hari ini, dalam nats hari ini, kita mau lihat, adakah pribadi yang menderita karena pribadi lain? Adakah pribadi yang mau menderita dan menanggung penderitaan itu kepada dirinya? Nggak ada. Malah yang ada di dewasa ini, di belakangan ini, yang ada itu pribadi lain menderita karena kita. Maka kita mau lihat Bapak Ibu, teks ini merupakan nyanyian dari hamba Allah yang akan mengemban tugas yang berat sebagai gembala untuk menggembalakan domba. Teks ini adalah nyanyian hamba Allah yang mau mengemban tugas yang berat sebagai gembala untuk menggembalakan domba. Kita lihat Bapak Ibu, teks hari ini, ayat hari ini dibuka dengan kata kita sekalian sesat seperti domba. Maka kata objek yang digantikan untuk menggambarkan kita adalah selaku seperti domba. Bapak Ibu serta saudara-saudara, domba itu akan berjalan terus tanpa melihat dan mendengar apa yang dikatakan oleh si gembalanya. Dan sampai di satu titik nanti si domba tersesat. Itu adalah ciri-ciri domba. Ia akan berjalan terus tanpa mendengar, tanpa memperhatikan jalan si gembala. Maka si domba akan masuk ke dalam suasana sesat, dalam hal yang tersesat, dan menunggu sang gembala datang menjemputnya. Sampai sang gembala datang menjemputnya. Kalau saja sang gembala tidak datang, maka domba itu tetap dalam suasana sesat, tetap dalam jalan yang sesat. Maka kita itu seperti teks hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudara. Domba itu ialah kita. Kitalah yang sesat itu. Kita yang memutuskan jalan sendiri dan membuatkan dosa. Dan bentuk kesalahan kita itu, bentuk kekecewaan kita, dan semua itu bermuara akan dosa. Itulah domba yang memang mau membuat jalan sendiri. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, di minggu yang kedua setelah Epifanias ini, tema besar kita dalam minggu ini ialah Tuhan mengenal engkau. Engkau itu dombanya yang mau dijemput dari kesesatan. Kita domba yang masih dalam keberdosaan. Maka jangan tanya apakah engkau benar mengenal Tuhan, apakah engkau mengenal gembalamu, tetapi pada prinsipnya gembalamu itu mengenal engkau sebagai dombanya, karena ia adalah gembala yang baik. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, bagaimana ia menjemput kita kembali? Teks perjanjian lama yang dituliskan oleh Yesaya ini merupakan salah satu titik temu antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang mengingatkan kita kembali bagaimana karya penebusan Kristus di dalam dunia ini. Menerima kelahiran Kristus berarti juga menerima karya salibnya. Maka hamba itu datang dan kejahatan itu dilimpahkan padanya. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu bagaimana pengenalan Tuhan pada kita.
Sungguh luar biasa ternyata. Ia gembala yang baik, yang mengenal dombanya. Dombanya yang ada dalam kesesatan dan mau menjemput kembali, menaruh kita pada padang rumput yang hijau. Yang jadi persoalan Bapak Ibu serta saudara-saudaraku, kita dombanya sudah jelas, gembalanya adalah Ia, Allah Tuhan kita, tapi kita sudah disediakan padang rumput yang hijau, kita mau pergi dari padang rumput hijau itu. Itulah yang dikatakan ayat 6 ini. Kita masing-masing mengambil jalannya sendiri, sehingga gembala pun tidak kita dengarkan, gembala pun gak kita hiraukan jalan yang Ia sediakan. Maka terimalah derita yang kau buat. Kembali kepada pernyataan pertama Bapak Ibu, penderitaan itu bisa saja terjadi karena kebodohan kita. Kebodohan kita mengambil jalan sendiri. Mari sebagai domba, jangan lagi kita mau dengan sesuka hati mengambil jalan masing-masing dan menghiraukan jalan yang ditentukan oleh gembala kita. Berjalanlah hari ini, beraktivitaslah hari ini, bekerjalah hari ini seperti domba yang dituntun gembala di padang rumput yang hijau, dan setialah di jalan gembalamu. Kiranya engkau terberkati di hari ini, apapun pekerjaanmu, aktivitasmu, saudara-saudarimu, dan terkhusus orang yang tidak mengasihimu pun, semoga mereka juga terberkati. Terpujilah Tuhan Kristus dalam Roh Kudus. Amin. Shalom.